Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad asril jamali wa manba'il kamali wa mustawda'il jalal wa ala alihi wa sahbihi khairi suhbin wa al amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Dumateng segenap para hadirin dan hadirat. Hadirinnya cuma satu, saya lihat tadi. Kopiahan mana? Wabil khusus kepada Bunda Nuri selaku pengasuh Majelis Taklim Ilham dan segenap mungkin majelis-majelis yang lain yang ikut hadir di acara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Alhamdulillah, kita di pagi hari yang mulia ini bisa berkumpul di majelis yang insya Allah mampu menambah kecintaan kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah SAW. Khususnya kita yang baru saja meninggalkan bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran beliau junjungan Nabi besar Muhammad SAW, maka kita berharap agar cinta kita kepada Nabi bertambah dan cinta Nabi kepada kita juga bertambah. Wonten ulama namanya Al-Imam Asy'arani, wiridnya beliau tiap sholat adalah Allahumma habibni ila nabi wa habibin nabi ilayya. Ya Allah, tambahlah kecintaan Nabi Muhammad kepada kami dan tambahlah kecintaan kami kepada Nabi Muhammad. Karena gak ada orang yang paling beruntung kecuali orang yang cinta di dunia ini kepada Nabi Muhammad dan dicintai oleh Nabi Muhammad. Maka itu majelis yang kita hadiri bersama di hari yang mulia ini insya Allah adalah salah satu sebab kita tambah cinta kepada Nabi dan Nabi tambah cinta kepada kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Nabi cinta kepada kita itu sudah pasti. Nabi cinta kepada kita itu sudah pasti. Tapi kalau kita cinta kepada Nabi ini yang belum pasti. Pasti banget. Oh, Nabi itu cinta kita karena tiap kali yang disebut umatnya, ketika ditawari oleh Allah segala hal, Nabi Muhammad permintaannya la ardo ahadan min ummati finnar, saya gak rela kalau seorang dari umatku ada yang masuk neraka. Itu Rasulullah. Oleh Allah di dalam Al-Quran disifatkan Nabi Muhammad laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang seorang di antara kalian manusia. Jadi Nabi itu manusia. Setinggi-tingginya kedudukan Nabi Muhammad tetap manusia. Gak ada di antara kita yang ngomong kalau Nabi itu anaknya Tuhan atau ponakan atau misangan, juga gak ada.
Makanya oleh Allah disebutkan min anfusikum, supaya kita bisa nyontoh. Nabi itu manusia sama-sama kita, supaya kita bisa nyontoh. Tapi kalau kita yakini Nabi Muhammad itu anaknya Tuhan, mana bisa kita manusia nyontoh anaknya Tuhan. Makanya Nabi Muhammad min anfusikum, manusia, agar bisa menjadi suri tauladan untuk kita. Azizun alaihi ma'anittum, sifatnya Nabi itu gak rela kalau ada umatnya menderita. Ada riwayat Rasulullah itu pernah di pasar kelihatan seorang budak. Budak itu kalau sekarang mungkin seorang pembantu. Pembantu yang punya tuan. Kalau budak itu milik. Ini budak, ini milik sudah, miliknya tuannya. Diperintahkan ke pasar belanja, uangnya hilang, dan juragannya jahat. Kesian, mau beli gak bisa, pulang takut, bingung. Kelihatan Rasulullah, orang itu bingung, didatengin, ada apa? Kok kau ketakutan? Kata orang tersebut, aku diperintahkan tuanku untuk belanja, mau beli uangnya hilang, mau pulang gak berani, bingung saya ini. Kata Rasulullah, berapa uangnya? 4 dinar, anggap 400 ribu dikasih oleh Rasulullah. Belanja. Setelah belanja pulang juga gak berani, ditanya lagi, kenapa? Tuanku itu tukang suka marah. Kalau saya pulang gak bawa apa-apa, dia marah-marah. Maka kata Rasulullah, ya udah saya antarkan, saya mintakan maaf. Bayangin hadirin, seorang budak ini diantarkan oleh Rasulullah, ini waktu itu sudah presiden di Madinah. Diantar oleh Rasulullah, ketika sampai di rumah tuannya bingung loh, budaknya kok datang sama Nabi. Akhirnya dia masuk ke rumah, ditutup pintunya, nunggu Rasulullah salam. Diketok pintu, Assalamualaikum, gak dijawab. Assalamualaikum, gak dijawab. Yang ketiga, Assalamualaikum, dijawab. Dibuka pintunya, disambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ditanya, ya Rasulullah, kok tumben datang ke sini? Aku ngantarkan budakmu yang kesian dia ini, ketakutan. Kemudian kenapa? Tadi dia itu terlambat. Dia takut, khawatir kalau kau marah. Makanya saya datang ke sini untuk mintai maaf. Saking senangnya tuannya berkata, ya Rasulullah, saya bukan cuma gak marah, tapi saking bahagianya atas kedatanganmu ke sini, budakku ini aku bebaskan di jalan Allah, merdeka. Wis, saking senengi. Akhirnya, alhamdulillah Rasulullah bahagia. Ya Rasulullah, hanya untuk budak inikah kau datang jauh-jauh dari Madinah? Beliau mengatakan, iya, karena saya gak ingin ada seorang daripada umatku sengsara. Jadi Nabi Muhammad itu gak bisa lihat umatnya sengsara. Azizun alaihi ma'anittum itu artinya Nabi yang gak bisa lihat umatnya sengsara. Nah, katanya ulama, budak ini yang miliknya orang aja Nabi mikirin sampai sebegitunya, mau menyelamatkannya. Bagaimana dengan kita nanti di yaumil qiyamah? Makanya Hasan bin Thabit beliau berkata, wa hasyaka ya Rasulullah tarda wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Gak mungkin kau rela ya Rasulullah kalau ada seorang dari umatmu nanti disiksa di api neraka atau mendapat perlakuan tidak baik di yaumil qiyamah. Maka itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu cinta kepada kita umatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Cuman ketika Rasulullah selesai, Rasulullah tanya, kenapa salam tadi kok sekali dua kali gak dijawab? Jawabannya, tuan rumah, maaf ya Rasulullah, kami jawab tapi pelan-pelan. Pas panjenengan Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Pas ketiga baru Waalaikumsalam. Sebab kalau langsung kami jawab, maka kau cuman salam sekali untuk kami dan yang tinggal di rumah kami. Cuman satu doa ya Rasulullah, rugi kita.
So, doa assalamualaikum kan semoga kalian selamat. Kalau Nabi cuma doakan sekali ya kurang. Kalau 3 kali baru istimewa. Makanya kita pelan-pelan jawabnya sampai yang ketiga, supaya dibanjiri doa selamat rumah kami olehmu ya Rasulullah. Senyum Kanjeng Nabi, Masya Allah. Makanya kalau ada kiai yang datang ke rumah sampean, jangan dijawab dulu salam. Ada ustaz, ada habib, ditunggu sampai 200-300 kali baru dijawab, supaya doa kita, doa untuk kita begitu banyak di rumah kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Itulah Rasulullah itu cinta kepada kita. Jadi makanya kalau kita ini sudah bisa memastikan kecintaan Nabi Muhammad kepada kita, azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minin. Nabi Muhammad itu berupaya apapun dia lakukan agar umatnya selamat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pergi beliau itu ke Taif, mau mengajak orang Taif masuk Islam, nggak taunya nggak disambut dengan tolak al-badru, malah disambut dengan batu-batuan. Rasulullah dilempari batu berkucuran darahnya. Kemudian ketika darah itu ada yang mau menetes di tanah, oleh Rasulullah diambil, diusapkan di badannya. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kok ya sempet-sempetnya panjenengan itu ngurusi tetesan darah? Kata Rasulullah, aku mendengar tanah ini berkata, kalau satu tetes darahnya Muhammad sampai ke tanah, ke punggungku, aku akan telan semua orang-orang Taif. Maka Rasulullah itu walaupun dilempari batu, tapi tetap Rasulullah itu nggak pengen orang yang ngelempari batu itu mereka mati, binasa atau diazab. Coba kalau saya, justru saya ciprat-cipratkan itu, biar ketahuan semuanya itu. Loh, orang mau enak-enak mau dakwah, kok ya malah dilempari batu. Tapi Rasulullah bayangkan, nggak mau mereka itu sampai tersiksa, nggak mau mereka binasa. Itulah kecintaan Nabi kepada kita umatnya. Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang dengan orang mukmin rauf rahim, lemah lembut dan sayang. Rasulullah, jangan lagi Nabi Muhammad itu sayangnya kepada manusia, bahkan hewan pun disayang oleh Rasulullah. Gak sedikit loh. Dalam riwayat itu di hadis disebutkan, ada sahabat jalan ngambil sarang daripada burung. Burungnya lapor kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, anak-anakku yang ada di sarang diambil oleh sahabat-sahabatmu. Kemudian Rasulullah memerintahkan sahabat untuk mengembalikan. Bayangin, sampai yang namanya burung pun oleh Nabi diperhatikan dan disayang. Ada riwayat lagi, onta itu nangis ketemu Rasulullah. Orang-orang bingung, loh onta ini nangis kenapa? Didengarkan oleh Nabi. Kemudian Nabi berkata, siapa tuannya onta ini? Fulan ya Rasulullah, kau membebani tugas yang lebih daripada kemampuannya. Kenapa? Onta ini barusan dia itu mengadukan kepada saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai binatang pun curhatnya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking sayangnya beliau kepada kita umatnya. Belum lagi kepada kita hadirin. Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu kasih sayang kepada kita umatnya. Makanya sepakat sudah kalau Nabi ini sayang dengan kita. Sekarang yang harus dipertanyakan, apakah kita sayang dan cinta kepada Nabi Muhammad? Nah, kalau ngomong sayang, saya berikan kepada panjenengan perkataan Nabi Muhammad. Tanda sayang dan cinta itu ada 3. Yang pertama, dalam hadis Nabi disebutkan bahwa orang cinta itu memilih perintah orang yang dia cintai daripada yang lain.
Kalau kita itu pilih Nabi Muhammad, perintahnya nomor 1, yang lain nomor 3, nomor 4, itu baru disebut kita cinta. Kalau enggak, berarti kita itu belum cinta hadirin. Nah, ini sekarang kita tanya kepada diri kita, perintah Nabi dengan perintah yang lain ini kadang-kadang semuanya kita dahulukan Nabi apa yang lain. Nah, kalau ngomong tok ya percuma. Perintah Nabi itu hadirin, orang kalau cinta itu perintah Nabi nomor 1, yang lain nanti. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan sholat, ya sholat. Rasul SAW perintahkan kepada kita nutup aurat, kita nutup aurat. Nabi Muhammad perintahkan kita nutup aurat. Kenapa kita nggak nutup aurat? Berarti kita orang yang buka aurat itu berarti kurang cinta sama Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dia lebih mendahulukan perintah yang lain daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini. Jadi kalau kita mengatakan cinta kepada Nabi, kita harus dahulukan perintahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu berarti cinta. Kayak anak-anak sekarang ini, anak-anak ini kalau sudah cinta dengan pacarnya, perintah pacarnya itu nomor 1. Ini hadirin. Kalau sudah cinta dengan seseorang, apapun yang dia ingini itu dinomor 1-kan. Sampai kadang-kadang nggak masuk akal pun dilakukan. Zaman saya dulu itu kalau saya punya celana sobek, itu saya buang. Zaman sekarang sobek dibeli hadirin. Kenapa? Karena kekasihnya pakai seperti itu, dia pakai walaupun nggak masuk akal. Inilah yang disebut dengan cinta, memilih apa yang dilakukan oleh kekasihnya daripada dirinya. Kalau sudah katanya cinta sama kekasihnya itu 24 jam laporan. Sudah makan sayang? Sudah. Lagi di mana? Fotoin pengajian. Sayang sudah sholat, ini lagi sujud. Manipulasi. 24 jam laporan. Untuk dengan Gak masuk akal, kadang-kadang setengah 2 malam di WA. Assalamualaikum, tidur tuh bangun. Cuman jawab WA-nya. Ayo ketemuan yuk setengah luruh bengi. Tapi karena cinta, ayo gimana kuburan Cino? Dia berangkat. Kenapa? Orang kalau sudah cinta mau berkorban sudah. Pokoknya apapun biar perintahnya itu dia lakukan. Ingkana hubbuka shadiqan la aqtahu innal muhibba liman yuhibbu. Memang di mana-mana kata orang Arab kalau cinta itu sejati kau akan taat di mana-mana. Orang yang cinta itu taat dengan orang yang dia cinta itu di mana-mana. Sampai ada namanya Abdullah bin Umar, sahabat Nabi itu saking cintanya sama Nabi. Di mana Nabi pernah duduk atau berhenti dia di situ lakukan. Nabi itu pernah dulu naik kendaraan berhenti di situ. Beliau kalau naik kendaraan berhenti di situ. Kenapa? Saking pinginnya sama dengan yang dia cintai. Dalam kitab Risalah Mu'awarah disebutkan ada orang sangat cinta sama Nabi sampai makanan aja tanya Nabi Muhammad makannya apa. Sampai dia itu pernah dikasih semangka, nggak mau dimakan, tanya dulu Rasulullah pernah makan semangka enggak? Kalau nggak makan saya nggak mau makan. Dicari di hadis, oh ya Rasulullah pernah makan semangka. Nah sekarang saya makan. Kalau nggak makan Nabi saya nggak makan. Itu orang kalau sudah cinta itu seperti itu hadirin. Sesuatu itu nggak suka, kalau kekasihnya itu suka jadi suka. Iya betul. Itu memang orang kalau cinta. Lah ini orang kalau cinta sama Nabi seperti itu. Lah semangka ini ketika mau dimakan bingung motongnya dari tengah apa dari atas. Karena Rasulullah makannya dulu dari tengah apa dari atas, bingung dia. Akhirnya dicari-cari nggak ada.
Rasulullah pokoknya adanya makan semangka, cara motongnya nggak ada. Karena beliau mengatakan kalau nggak ada cara motongnya saya nggak makan, karena saya takut saya nanti motong dari atas sedangkan Nabi dari tengah, maka saya beda dari Nabi Muhammad. Langsung dia nggak jadi makan semangka. Makanya yang cinta sama Nabi itu Nabi nggak pernah makan rujak, makan gado-gado, pokoknya pangsit apa Cireng. Kerupuk orangnya nggak kerupuk. Orang itu kan gitu, kekasihnya doyanannya bakso, dia nggak suka, tapi gara-gara kekasihnya suka, dia jadi suka. Situ orang cinta. Kita itu kalau cinta sama Nabi, apapun yang diperintahkan yang disukai Nabi kita lakukan. Ini bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah seperti itu, baru kita cinta. Itu yang pertama. Yang kedua, an yahtar mujalasata habibihi ala mujalasati ghairi. Orang cinta itu duduk dengan kekasihnya kuat. Orang kalau cinta video call sampai jam 2 bengi itu kuat. Aku tahu. Sampai jam 2 malam. WA sampai subuh. Kenapa? Itu memang adalah orang cinta. Orang cinta itu seperti itu. Tapi kalau orang duduk atau berdialog dengan orang yang dia cinta itu kuat. Nah sekarang kita semuanya ngerti karenanya cinta sama Nabi. Tapi kita kan seberapa kuat kita duduk sama Rasulullah. Duduk sama Rasulullah di mana? Di Madinah, nggak perlu di Madinah. Di sini setiap kali kita ngaji nuntut ilmu itu kita duduk dengan Rasulullah. Sebagaimana Imam Sa'al Kasturi beliau berkata, barang siapa yang ingin duduk dengan Nabi, maka duduklah dengan pewaris Nabi, nuntut ilmu, membawa Al-Quran dan hadis Nabi, maka kita seakan-akan duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita duduk di majelis 4 jam 5 jam kuat, ya ini berarti kita cinta sama Nabi. Ada khotib Jumat di tangga saya itu, zaman corona kemarin. Khutbah Jumat itu biasanya 10-15 menit, dia khutbah itu setengah jam. Sepakat sama masjid itu doakan dia cepat mati kena corona. Bayangkan, suwi ini wong iki kalau perasaan ini. Khutbah kelamaan itu loh, ngamuk semuanya. Padahal kalau kita duduk dengan orang yang kita cintai, nggak ada kata kelamaan. Semuanya indah. Baik. Kita ini hadirin, kalau sudah cinta kayak yang biasanya cowok ini kan senang main sepak bola. Sepak bola itu 2 kali 45 menit itu 2 jam. Itu kalau habis itu pasti ngomongin cepet. Kok begitu cepat, gak terasa 2 jam, 2 kali 45 menit itu selesai sama istirahatnya. Belum kalau ada tambahan waktu, belum kalau ada yang namanya penalti, bisa sampai 3 jam. Itu mereka merasa waktu yang singkat. Kenapa dianggap singkat? Karena mereka cinta dengan pemain-pemain bola, maka waktu lama itu terasa sedikit. Ibu-ibu kalau lihat film India itu ya 3 jam. Apalagi yang main Syahrukh Khan radhiyallahu anhu. Kacol. Yang main Syahrukh Khan 3 jam itu obat. Anaknya ngomong khusyuk. Lihat idolanya main itu kuat, berjam-jam kuat. Kenapa? Karena cinta. Nah kalau kita masih belum bisa baca Quran berjam-jam, kita belum bisa bersolawat kepada Nabi berjam-jam, kalau kita belum bisa merasakan ngaji berjam-jam, maka kita belum dinyatakan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kita kan kalau umpama hadir pengajian, hadir acara apa itu kadang-kadang subhanallah ngantuk. Apa menit tahlilan. Afdalu dzikri fa'lam annahu la. Sikile wis mulai glosor. Luru
kreseke perkataan metu baru tangis. Nah ini repot hadirin. Ya, orang kalau cinta itu nggak kayak gitu. Orang kalau cinta itu fokus, waduh, fokus dengan kekasihnya. Karena sekarang dia lagi duduk dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kita, masya Allah. Kalau kita lebih sekarang apa namanya, ada satu ulama besar namanya Habib Umar bin Abdurrahman Atos. Beliau Habib Umar bin Abdurrahman itu ngomong, tuh lihat, kita ini cinta sama Nabi dibanding mereka cinta sama artis saja kalah. Buktinya apa? Konser itu 3-4 jam berdiri. Ada enggak? Konser itu 3-4 jam. Mahalul Qiyam itu dari awal sampai akhir. Kita kan cuma baca Mahalul Qiyam paling 15 menit terus duduk lagi. Mereka Mahalul Qiyam kok, nggak ada duduknya. 3 jam, 4 jam konser itu mereka lihat. Lihat acara K-pop dulu, acara apapun yang namanya artis itu berdiri joget-joget itu 3-4 jam kuat. Dan kita ini ya Allah hadirin, cuman sebentar tok berdiri terus duduk lagi. Kadang-kadang kalau kelamaan Qiyam aja ngamuk-ngamuk, ya Allah, perasaannya belas pengaruh. Kita kalah dengan orang-orang ahli dunia mencintai dunianya daripada kita umat Nabi Muhammad mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita mesti tanya, apakah kita ini sudah cinta dengan Nabi kalau kita masih seperti ini? Mari sing seneng ngaji, yang istiqomah kita nuntut ilmu, insya Allah ini sebagai bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang terakhir, memilih ridho kekasihnya daripada ridho yang lain. Yang penting itu Nabi ridho, yang lain nggak ridho nggak apa-apa. Orang ini cinta itu seperti itu. Kadang orang anak-anak muda ini kalau nyontoh kepada kekasihnya, dia nggak ngurus. Rambut dicat hijau, dicat kuning, itu mereka nggak peduli loh, kan nggak pantas, nggak peduli. Yang penting ridho kekasihnya. Ambian itu kalau yang dicat wong bule-bule itu kan lumayan, nah. Putih, mancung terus dicat, terus matching. Lah wong Ponorogo. Rambutnya dicat abang ijo putih. Gak tambah kayak artis, tambah kayak setopan lagi. Yang seperti itu kan gak ngoco hadirin. Ada lagi yang niru-niru orang barat, ya gue sedikit drum foto, selfie, tiga status. Lo lewat barat, ya sticknya drum, terus foto status, itu kan rotok, memang nyambung, matching. Galek wong gondang legi. Selfie dengan stick drum. Yang di bawahnya itu yang komen, Mas pangsite piroan. Betul pangsit. Hadirin yang dimuliakan Allah. Amin. Kita itu mau apapun, baju kita mau keluar dari rumah itu ditanya, Nabi ridho nggak dengan baju saya? Itu aja. Apakah Nabi ridho dengan baju yang saya pakai ini ridho atau tidak? Apakah Nabi ridho dengan saya membuat acara ini atau tidak? Orang-orang dulu itu kalau mau apa-apa itu semua itu dikembalikan sama Nabi. Kira-kira Nabi ridho atau tidak? Baju yang panjenengan pakai sekarang, kira-kira Nabi ridho? Oh pasti, oh Nabi ridho dengan baju yang seperti ini. Nabi itu ridho dengan baju, hadirin. Kalau perempuan itu bajunya nutup aurat, kemudian bajunya itu longgar yang menutupi juga daripada bentuk badannya. Nah sekarang ini di Indonesia kan Masya Allah hadirin. Kalau di Hongkong nggak ada, di Indonesia. Jilbabnya rawapet, kelambine ya rawapet.
bajunya itu bahan kaos. Ngapunten nggih. Saya bingung sama orang-orang. Buat apa jilbaban tapi bajunya itu kelihatan semua. Dulu sahabatnya Nabi itu, istri-istri mereka atau sahabat perempuan itu kalau berdiri nggak kelihatan mana depan mana belakangnya. Kenapa? Karena bajunya longgar. Lah kalau sekarang jilbabnya Masya Allah, tapi bajunya kalau dulu nggak kelihatan mana depan mana belakang, sekarang kelihatan depan belakang, dalamnya kelihatan. Ngapunten, bajunya orang sekarang ya perempuan yang muslimah pakai baju yang sampai kadang-kadang laki-laki dari depan, laki-laki yang lihat ngomong, ini baju dalamnya ukuran berapa tahu? Kenapa? Ya karena mereka nggak nutup aurat beneran, hadirin. Apa kira-kira yang seperti itu diridhoi oleh Nabi Muhammad SAW? Enggak. Nah makanya orang kalau cinta itu tidak gitu. Mau keluar rumah dilihat baju saya diridhoi enggak sama Rasulullah. Mau ngadakan pernikahan di rumahnya juga mikir, ini kira-kira Nabi Muhammad ridho enggak ya kalau saya buat pernikahan seperti ini. Jadi orang-orang dulu itu gitu hadirin, selalu bertanya, Rasulullah ridho enggak ya? Makanya pagi hari yang mulia ini, kalau Rasulullah ditanya hadirin ya Rasulullah, ridho enggak engkau dengan kami berkumpul di sini menuntut ilmu, bersolawat kepadamu? Insya Allah Nabi pasti akan meridhoi kita semua di siang hari yang mulia ini. Amin ya Rabbal Alamin. Sing gak diridani Kanjeng Nabi itu kalau kita kepak kumpul di pak pak taman apa ya? Hotel saya tadi dulu. Victoria Park. Victoria Park duduk ngerasani wong lah itu kan. Makanya saya itu dulu itu alhamdulillah ada corona itu alhamdulillah. Gara-gara corona itu kan banyak dosa-dosa yang berkurang. Ini gara-gara maskeran itu kan ngerasani jadi berkurang. Makanya saya berharap masker itu sudah nggak perlu dicopot, ini perlu dijahit. Khususnya buat ibu-ibu ini dosa paling banyak dari lisan. Kalau bapak-bapak itu dosa terbanyak dari mata. Meripati kerotok. Gak iso ketok sing bening-bening itu gak iso. Iki jelalatan iku wong lanang. Makane wong lanang iku lek gawe masker penting di moto. Iku luwih selamat. Kalau ibu-ibu masker memang perlu di lisan. Kenapa? Ngurangi ngerasani wong, ngurangi hibah. Masya Allah, kadang-kadang ibu-ibu ini kalau nganter anak ke TV, anak ngaji sih oleh sak lembar, ibu-ibu ngerasanya oleh petang jus. Itulah ibu. Nah makanya gara-gara corona mereka pakai masker. Gara-gara masker ini ngerasa di males kok gak enak itu ngerasanya. Makanya saya berharap kalau bisa masker gak usah dicopot, tidur pun pakai masker. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ridhonya Nabi itu nomor satu. Kalau Nabi rela, apapun kita lakukan. Baju kita tanya, Nabi rela atau tidak. Mau ngawinkan anak atau kita ini hadir pernikahan, juga kita tanya sama Nabi, kira-kira rela nggak pernikahan seperti ini? Pernikahan kadang-kadang mengundang penyanyi-penyanyi elektron, kelambi nggak karu-karuan, kok disawer. La haula wala quwata illa billah. Kita mau anak kita sakinah mawaddah warahmah, tapi ketika kita nikahkan, kita undang orang-orang yang enggak diridhoi Allah dan enggak diridhoi Nabi Muhammad SAW. Maka yang seperti itu kita enggak akan pernah mampu mendapatkan ridho Nabi Muhammad SAW. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita cinta sama Nabi, kata Rasulullah buktinya 3. Dulu kan perintah Nabi, yang betah duduk sama Nabi,
pilih ridho Nabi, ini baru kita dinyatakan cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu, ayo, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sudah berupaya begitu maksimal menyelamatkan kita semua di dunia sampai akhirat. Maka bagaimana kita enggak mencintai beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi itu datang di dunia ini hadirin, membawa misi yang begitu besar, merubah dunia yang gelap jadi terang benderang bersama Nabi Muhammad. Dulu nih hadirin, umat ini dulu jahiliyah. Kata Allah dalam Al-Quran, jahiliyahnya dalam 4 hal. Yang pertama, jahiliyah, dhulmul jahiliyah, fanatik kayak orang jahiliyah. Kita eling no sampean. Boleh kita itu punya majelis, boleh kita punya partai, tapi kalau fanatik dengan majelis dan partai itu berarti jahiliyah. Ada orang punya majelis kayak Obomo, duduk sama majelis yang lain nggak bisa, ini berarti jahiliyah. Kenapa? Semua majelis punyanya Nabi Muhammad. Kenapa kita mau fanatik? Satu, partai juga gitu. Sampean yang mau pilih 01 monggo, mau pilih 02 monggo. Kalau sekarang ada 303 monggo, silakan. Fanatik jahiliyah. Ingat kemarin 2019, gara-gara beda pilihan, tetangga saya besanan batal. Mungkin yang ini 01, ini 02. Akhirnya mau besanan, ketahuan pilihannya beda, batal. Setelah batal, gak taunya yang ini jadi presiden, yang ini jadi menteri, bagi-bagi jatah. Yang wis batal ini mau balik lagi ya isim. Ya ini fanatik kayak gini nih dibuang, gak ada manfaatnya. Di Madura sampai Carok, orang Carok mati. Setelah mati, delok wong-wong rangkulan. Getun iki mati man, ya Allah, apa udarane sampai mati. Makanya sekarang juga begitu. Nanti ini 2024 sama. Sudahlah sama. Mereka itu semuanya satu rumpun, tinggal rebutan bagi-bagi wis. Sampean yo tetep, siapapun yang menang yo tetep. Terus kok jadi menteri ngono ah? Ono. Jangan percaya sama saya. Jangan berantem, jangan putus silaturahim gara-gara mereka. Mereka ini semua cari uang, cari jabatan. Kita mau dikorbankan, jangan. Belum mati-matian. Mereka itu dapat proyek dalam mati-matian masuk akal. Ono le opo? Begitu juga ulama, kesian ulama di negeri kita itu kesian. Kadang ada yang nggak paham. Akhirnya dia dijadikan apa? Bemper, dipakai sana, dipakai sini, kesian. Kayak seakan-akan bela ini, bela agama. Dan hadirin, saya kasih tahu, mereka tujuannya hanya harta dan jabatan. Makanya kita ingat-ingat, siapapun di antara mereka mau menang mau kalah, kalau sampai sedo sampai mati, yang takziah itu kosong piro. Tonggomu, gara-gara kau urusan beda pendapat politik, gak nyopo tonggomu, gak nyopo dulurmu, padahal mereka rumpunmu. Yang nanti kita mati, yang perhatikan, kita sakit, yang perhatikan yang mereka. Ini kosong siji, kosong loro, gak ada yang ngurus. Betul apa betul? Jadikan politik itu buat mainan saja. Buat mainan dan dulinan. Mereka bikin kita mainan, kita balas ya, dulinan bisa. Tak perlu mau pakai baju warna ini, warna itu, saya ini sama itu. Anggapan ini pesta Halloween. Terus anggapan Halloween kan dulu. Apa kalau ada orang pesta Halloween terus bajunya beda-beda sama ngamuk?
Tidak ada. Ya wis anggap penuh. Jadi tidak perlu terus partainya kok warnanya abang iki hijau. Udah biasa aja. Biasa aja. Ini hanya pesta demokrasi, jangan terlalu dimasukkan hati. Karena semua tiga-tiganya yang akan menjadi presiden, insya Allah semuanya baik kok. Semuanya muslim, semuanya insya Allah baik. Udah selesai. Sampean punya hak untuk memilih, terserah. Tapi kalau berantem jangan. Nyesel. Nih, kalau kasih eling zamannya, saya diceritain bapak saya dulu. Zamannya partai masih 3. Ada enggak yang ingat partai masih 3? Ya. Yang ingat itu berarti sampean sudah tua. Iya, Beb. Ini Golkar. Partai 3. Zaman dulu partai itu cuma 3. P3, Golkar, toh tak ada Nasdem, tak ada partai Gerindra, kalau kabeh hanura, ada cuma 3. Partai pertama P3 ini gambarnya apa? Dalil. Orang kalau nggak nyoblos Ka'bah berarti sholat nggak masuk Ka'bah. Di Quran disebutkan tempat yang pertama kali dibangun oleh Allah adalah Ka'bah. Maka barang siapa yang nggak nyoblos Ka'bah, imannya dipertanyakan. Beliau berjambat gambarnya Ka'bah ini. Yang bingung nomor 2 ini datang ke ulama, Yai, ini Ka'bah ini pakai nama agama supaya dicoblos lah. Saya gimana? Saya kan juga muslim. Oh gampang, saya carikan dalil. Dicarikan dalil di Quran. Dalilnya adalah firman Allah, walladzina yubayyi'unaka tahta syajarah. Mereka lah wahai sang Rasulullah, sahabat-sahabatmu yang membaiatmu di bawah pohon. Wah itu pohon beringin. Berarti sahabat-sahabatmu itu Golkar kabeh. Ini dalil, ayo sampai nanti wong-wong. Orang harus nyoblos beringin. Kenapa? Karena mereka yang membaiat Nabi. Sing nomor 3 itu banteng bingung. Datang ke kiai, ngapunten kiai. Quran itu wonten dalile banteng iki. Karena kiai nyocok kuatir tak golekno dalil. Apa kiai? Quran itu surat yang paling panjang Al-Baqarah. Al-Baqarah itu banteng. Sampaikan ke mereka, barang siapa yang tak nyoblos banteng berarti tidak percaya dengan Al-Baqarah. Nah, semuanya mengambil ayat Quran untuk kepentingan politik, kepentingan kekuasaan. Nah, Nabi Muhammad itu hadirin datang ke sini dunia menghancurkan keyakinan fanatisme. Fanatik itu gak perlu. Nih, ini hamiyah ini bahaya. Jangan fanatik. Kita sama-sama orang Jawa, ada orang Madura jangan fanatik, ada orang Melayu jangan fanatik. Kita semua serumpun umat Islam. Boleh kita itu ngadakan dengan satu kelompoknya untuk kebaikan, boleh. Tapi kalau fanatik untuk kepentingannya atau fanatik merendahkan yang lain, ini kata Rasulullah, la fadla alal aswad wal abyad, putih hitam gak ada bedanya. Bule, Cina, Jawa, Arab, India gak ada bedanya kecuali takwa kepada Allah Subhanahu. Ini hadirin pernah Bilal itu kan negro, tukaran sama Abu Dzar. Katanya Abu Dzar, kok ini negro kangen cangkem. Langsung dilapor ke Nabi Muhammad, ya Rasulullah, tadi Abu Dzar berantem sama Bilal. Katanya ya sauda, ya anak wong negro. Oh iya, dipanggil oleh Rasulullah. Bilal, betul kau berkata seperti itu, betul. Kemudian Rasul mengatakan, fikam ru'un jahiliyah. Tak taunya kamu masih punya sifatnya jahiliyah. Jadi sifatnya jahiliyah itu yang fanatik itu sifatnya jahiliyah. Nabi nggak ngajarkan kita seperti itu. Ini saya ingat di umat Islam yang ada di mana, di Hongkong ini,
Jangan kita terlalu fanatik, mau fanatik golongan, mau fanatik majelis, mau fanatik politik atau partai dan lain-lain. Semua jadikan itu sebab kita bersatu, bukan menjadi sebab kita cerai-berai, bermusuhan satu dengan yang lain. Karena Nabi melarang kita untuk fanatik, hamiyah jahiliyah. Semoga insya Allah kita semakin cinta karena Allah. Amin. Ini Nabi Muhammad datang itu orang-orang itu fanatik-fanatik, dilangi dengan kanjeng Nabi. Lah kalau kita kembali, ya berarti jahiliyah lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, ini Nabi Muhammad itu datang ke di dunia ini, ke waktu diutus oleh Allah di dunia ini, lihat orang-orang ini keyakinannya aneh-aneh. Orang sing wedi di bulan Safar. Safar itu bukan suro, kalau suro itu Muharram. Safar itu sebelum Safar. Kalau bilang Safar itu Safar, aslinya itu Safar. Safar itu sebelumnya Maulid. Muharram, Safar, Rabiul. Orang Jawa itu paling takut sama Safar. Sampai ngerabekno anak batal nek Safar. Ada nggak yang berani kawin bulan Safar? Nah, padahal Rasulullah nikahkan Fatimah bulan Safar. Karena apa? Rasulullah mengatakan la Safar wala hamah wala adwa. Jangan kalian takut, yakin sial bulan Safar, jangan. Tapi lu sampai ngomong gitu. Karena orang Arab dulu takut bulan Safar. Lah keyakinan ini masih dibawa sama orang Jawa. Orang Jawa ini kadang-kadang kalau bulan Safar takut. Bikin musibah itu balak. Mau nikah aja bulan Safar digagalkan, jangan Safar. Nanti bulan nikah kok cepegatan. Hadirin, semua hari baik walaupun lebih baik ada. Tapi kalau hari sial tidak ada. Bulan masih Safar, nek jujur ya bulan Safar itu jarene apes, jujur apes gawe kiai gawe habaib. Sebab wis bulan Safar kan undangan belas. Sampai kita ini kiai habaib bulan Safar musuh kuru-kuru. Dia alami. Tapi bulan Maulid melembung kabeh wis. Takut. Saya mau tanya, kadang-kadang kita ini mau nikah mau apa, tanya sama orang, dihitung sih. Ingat gak dihitung? Weton itu dihitung. Oh kan rabi iki cocok nang jenengmu sapa iki sapa delok. Oh dihitung ini, oh gak cocok. Engko gak iso gak duwe anak kon. Ini semuanya betul jahiliyah. Jangan buang, tinggal. Nggak ada seperti itu. Rasulullah nggak ngajarin. Maaf ya, kita ini kadang-kadang masih bal-balan main sepak bola. Main sepak bola itu mainnya tanggal berapa, jam berapa, tanya dulu. Kiai, itu mencoba kapan menangi grup ini. Padahal saya mau tanya, ayo Arema main sama Manchester United, hitungan kapan menang? Dihitung-hitung, oh wis ketemu piro, yaumul kiamah. Bu, Anda tahu enggak orang kaya, mungkin di Hong Kong ini ada orang kaya, kayak Jackie Chan lah, sugih. Kalau di dunia ini orang kaya namanya sama Bill Gates. Bill Gates itu sampean tanya Bill Gates, sampean pelihara keris apa? Akikmu merek apa? Nang Gunung Kawi mikiro. Makanya orang itu hadirin, kalau mau kaya itu ikhtiar yang rasional. Jangan kalau mau kaya percaya kayak gitu-gitu. Itu lho simpen rezekimu untuk malu berlipat dan wis gak mungkin. Kalau ada orang punya barang yang kalau disimpan bisa melipat gandakan harta, gak mungkin didol. Betul atau betul? Gak mungkin. Ini akik ya sampai kalau pagi ini, wah rezekimu lancar. Ya gak ada saya ngedol, siapa sih ngasih ngedol? Kalau rezekinya lancar kok dijual kan gak masuk akal. Bill Gates itu orang paling kaya tadi, gak punya akik, gak punya apa-apa, tapi karena kerja dia berhasil.
Lah kita ini umat Islam ini hadirin, kadang-kadang kalau mau kaya ini ya Allah, pikirannya aneh-aneh, maunya instan. Kita itu cuma diajarkan ikhtiar sambil baca surat Waqiah dan sholat duha. Buat apa sholat duha sama Waqiah? Rezeki insya Allah diberkahi sama Allah. Tetangga saya suruh baca surat Waqiah, insya Allah dijamin kaya. Tak taunya subhanallah dia ngomong, Beb, saya tak perlu baca surat Waqiah. Kenapa? Karena istri saya namanya Siti Waqiah. Ada nggak yang namanya Siti Waqiah di sini? Iki wong ngawur. Nama kok Siti Waqiah? Saya tanya bojoku jenenge Siti Waqiah ngamukan apa gak muamu lho, jenenge kiamat. Waqiah itu kiamat. Makanya muamuk tok jenenge kiamat. Orang-orang Indonesia ini kadang-kadang kalau mau ngasih nama orang itu nggak dilihat dulu, pokoknya di Quran didelok di Google. Terus kalau aku jenenge terus kemudian dikasih nama. Saya pernah diundang ke Pasuruan satu kiai. Kiai ini masya Allah. Jadi ketika saya datang, assalamualaikum kiai, waalaikumsalam, al-fatihah. Saya baca Fatihah selesai. Habib mau kopi atau teh? Saya minta teh aja. Al-fatihah. Saya duduk, kiai ngapunten nggih, saya mau pulang. Al-fatihah. Iki wong pesere kiai mulai Fatihah tok. Ndak taunya pembantunya keluar bawa teh mengatakan, Al-fatihah. Nek gete suwe-suwe. Loh, kiai. Panjenengan Fatihah lah, saya panggil itu biar santri saya namanya Al-Fatihah. Loh kok gak ngomong sampai? Saya sudah baca Fatihah berapa kali tuh. Oh maafin, saya nggak tahu ya Allah ya. Kok gantian jenenge kiai? Ya pun biar sampai ganti Al-Baqarah. Betul bisa. Jadi kalau ngasih nama yang benar. Dan ini kita baca surat Waqiah setelah asar dan baca atau sholat duha, insya Allah rezeki lancar sambil ikhtiar. Tapi ini sampai ini yang paling banyak jadi sasaran ini wong kita jadi Hongkong. Dia kali lewat WA, dia kali kalau sampai kamu rezekimu lancar instan, itu tak mungkin hadirin. Apalagi banyak kena orang mau gandakan uang. Ada itu. Ada di Jawa Timur tuh orang bisa gandakan uang. Coba sampai pikir. Kalau saya Habib Jamal ini bisa menggandakan uang, kira-kira sing tak gandakno duitku ke duitmu? Ya uang saya lah, apa duitku tak gandakno? Saya ini kalau bisa gandain uang, ini umpama uang saya ini bisa digandain, saya gandakan uang saya, sampai nggak punya uang saya kasih. Kalau ini habis saya gandakan lagi, kan gitu. Nah kalau dia bisa gandakan uang orang lain itu kan nggak masuk akal. Saya bingung. Gitu yang datang ya ulama, ya habaib dia ke sana. Kiai juga ke sana. Pejabat juga ke sana. Jadi saya lihat-lihat kalau sudah urusan sama duit, ini mau goblok dada. Akhirnya tertipu orang-orang dan lain-lain. Gak mungkin ada orang bisa menggandakan uang, itu gak mungkin. Walaupun jujur dulu pernah saya mau ke sana. Tapi waktu itu saya bukan mau menggandakan uang, saya mau menggandakan istri saya. Jadi sudah ditelu, dari papan lah lumayan. Hadirin, jadi jangan percaya hal-hal yang seperti itu. Ya, enggak. Ini semuanya berbul jahiliyah, ini semuanya adalah sangkaan-sangkaan yang dulu dibawa jahiliyah. Kadang-kadang kita ini percaya dengan rumah kita ngadep ke sana, oh apes masuk dirubah ke sini, oh main sampai puter pintu nih, gak sugi-sugi. Oke, jangan. Ini semua tinggalkan, insya Allah kita mendapat keberkahan dari Allah.
Yang ketiga, Rasulullah datang, hukum itu jahiliyah. Apa hukmul jahiliyah yabghun? Hukum jahiliyah itu hukum apa? Hukum jahiliyah itu hukum yang berlaku buat orang miskin yang kaya tidak. Nyolong ayam 3 tahun penjara, nyolong sandal 2 tahun penjara. Oke. Orang kalau nyuri ayam namanya apa? Hah? Orang kalau nyuri sandal di masjid namanya maling. Tapi kalau nyuri uang rakyat 200 miliar namanya koruptor. Makanya kalau namanya koruptor masuk penjara, keluar nyalon lagi, namanya bukan maling. Maling itu kalau nyurinya 2 juta, kalau nyurinya 200 miliar, koruptor. Makanya Profesor Dr. Quresyad gak setuju istilah itu, harus dihapus. Orang yang nyuri uang rakyat tetap namanya masuk penjara, keluar masuk maling jadi calon presiden, calon wali kota, calon legislatif, tak mungkin mau maling. Tapi kalau koruptor masuk penjara, keluar tetap dia nyalon lagi, aku duduk maling, koruptor. Makanya kalau nyolong ojo dididik, itu jenenge maling. Ojo nanggung nyolong sing wakil pisan, itu jenenge koruptor. Edan apa gendeng nih? Makanya, ya, apakah hukum jahiliyah yang kalian mau? Katanya Rasulullah SAW itu pernah ada orang datang, ya Rasulullah, ini bangsawan, jangan kau potong tangannya karena mencuri. Kata Rasulullah apa? Jangan lagi bangsawan, anakku Fatimah kalau nyuri pun aku potong tangannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini Rasulullah seperti ini hadirin, memegang kepemerintahan hukum. Dia nggak bedakan siapa yang salah kena hukum. Coba lihat, maaf, saya mau tanya, banyak mana orang Islam di Hong Kong atau di Indonesia? Saya tanya lagi, makmur mana Hong Kong sama Indonesia? Kenapa Hong Kong bisa makmur padahal nggak banyak orang Muslim, tapi Indonesia kok nggak bisa makmur padahal banyak Muslim? Kenapa? Karena hadirin yang dimuliakan, di sini hukum berlaku untuk semua. Tapi di Indonesia enggak, hadirin, berlaku sama orang miskin. Orang kaya hukum bisa diatur. Kalau di sini tidak, di Singapura tidak, di tempat-tempat. Makanya negara yang seperti itu hukumnya rapi, hukumnya adil, kaya. Tapi kalau kita hukumnya kalau apabila hukumnya nggak adil, kita akan oleh Allah dicabut keberkahan. Loh hadirin, kalau saya lihat Hongkong di Indonesia ini kalau sampai ini sugini emas ake di Indonesia emas tuh pakai Mas Parto, Mas Mas Imam, Mas Paijo. Makanya hadirin, saya kasih tahu, makanya kita doa sama Allah agar insya Allah hukum di negeri kita bukan hukum jahiliyah. Ya, berlaku untuk orang miskin, tidak berlaku untuk orang kaya atau bangsawan. Semoga Allah jadikan hukumnya hukum yang penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, jangan kau berbusana jahili. Busana jahiliyah itu apa? Kasihan Arya bajunya tapi pakai baju tapi telanjang, minim, bajunya minim. Jadi kadang-kadang ngomong Indonesia kok ditiru. Saya ini heran, kita sudah pakai baju seperti ini bagusnya, seperti ini terhormatnya, kita jangan niru hadirin. Orang-orang yang baju-bajunya itu
Mereka seperti bajunya jahiliyah. Apa baju jahiliyah? Pakai baju tapi telanjang, alias bajunya minim-minim. Coba sampean lihat kadang-kadang orang-orang yang pakai baju akan tetapi membuka semua ya badannya hingga nggak punya rasa malu. Ini seperti orang manusia purba. Manusia dulu kan kutangan di celonoan kok. Tambah maju kenal baju, tambah tertutup. Makanya orang tambah maju, tambah tertutup. Nah kalau ini tambah maju, tambah terbuka, berarti dia nggak maju, dia dekat manusia purba. Nah sampean ini yang modern, ini kayak sampean. Ini baru modern. Yang buka-bukaan itu nggak modern, justru mirip manusia purba. Di barat ada orang non-muslim, dokter perempuan pinter tapi pakai cadar. Ditanya sampai ini Islam, bukan. Kok pakai cadar? Saya cuma mikir, zaman itu tambah maju, baju tambah tertutup. Semakin sempurna, semakin tertutup. Kalau terbuka, kembali lagi ke zaman purba. Makanya setiap orang yang semakin tertutup, semakin maju, semakin terbuka, semakin purba. Napa malih wis purba, celonone cekak, kaos kutange bapake digawe, baik, wireng maneh, rambutnya keriting, numpak sepeda motor Mio, daftarno nang di kebun binatang Wonokromo. Hadirin, jangan kalian itu berbusana-busana jahili. Saya itu istri saya pakai cadar. Saya ke Australia diundang acara di sana di Australia. Ada seorang wanita, kan saya masuk toko, lihat-lihat di mall. Ada satu orang lihat baju istri saya. Orang yang toko tadi itu megang bajunya istri saya sambil mengatakan, nice dress. Oh, kok nice dress itu? Rokmu. Cek. Warna bajumu bagus. Maknanya orang-orang yang bajunya seperti itu kepingin seperti sampean yang bajunya seperti ini. Jangan sampean yang kepingin bajunya ngono wong nggih celana cekak nice dress. Itu malaikat kapok wong. Mereka yang kepingin baju kita, jangan kita yang pengen baju mereka. Makanya insyaallah Nabi Muhammad datang mengubah dunia gelap gulita jahiliyah jadi terang benderang seperti yang kita yakini, kita pahami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saatnya sebelum saya tutup dengan doa, niki akan nanti ada sholawatan sambil akan di apa niki? Gelar surban untuk nanti dibuat uang tadi untuk dakwah ya. Untuk dakwah yang insya Allah bisa membawa kemaslahatan, manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal. Sebelum ditutup, saya ingin mengingatkan di setiap majelis kita, di setiap perkumpulan kita, jangan melupakan mendoakan saudara kita yang di Palestina. Mungkin peperangan cepat usai dan semoga Allah memberikan kemenangan untuk saudara kita di Palestina. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mahsuma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak wa ja'alna mimman yusari' fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amrak wa 'asar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah.
saya untuk siap-siap nggih misalnya sedekah. Mudah-mudahan dengan jenengan ikhlas bersedekah, berikan yang terbaik, dan mudah-mudahan dengan sedekah ini bertambah rezeki panjenengan. Amin. Ikhlas ya? Ikhlas nggih? Sallu ala Nabi Muhammad.